Dua mimbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul 'azim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan nikmat karunia kepada kita. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati pengurus DKM, para haji, Pak Haji, Ibu Haji, dan para jamaah yang soleh dan solehah. Bapak Ibu ini kategorinya udah masuk semifinal ya. Jadi ini adalah orang-orang pilihan. Tidak semua orang mampu melaksanakan sholat tarawih di malam ke-20 berapa ini? 25 ya. Insya Allah sebentar lagi kita akan lebaran antara tanggal 21-22. Kalau Muhammadiyah tanggal 21, mungkin prediksinya yang nasional atau pemerintah sekitar tanggal 22. Prediksi ya, baru prediksi. Ya. Tapi biasanya prediksi itu enggak salah. Walaupun ada ru'yah sebetulnya udah bisa dihitung. Ya. Jadi kalau mau bikin ketupat, nah, itu ya sekitar tanggal 21 aja. Jangan tanggal 20. Walaupun ada yang lebarannya tanggal 20, ada tuh di mana itu Naksabandiyah ya, kalau nggak salah. Hadirin jamaah yang berbahagia, tentunya perbedaan ini bagus juga kadang-kadang ya. Mungkin nanti tidak terlalu macet. Mungkin ya, baru mungkin. Kalau saya karena pulangnya habis sholat Id, biasanya nggak macet. Gitu. Alhamdulillah. Sudah bertahun-tahun kalau mudik habis sholat Id. Dan alhamdulillah masih senang jalan-jalan Pak Haji. Dari Bogor ke sini ya saya jalanin aja. Jadi masih senang jalan-jalan. Mungkin nanti usia berapa udah nggak senang lagi ya. Keliling-keliling, pengennya diam di rumah ya, di masjid sendiri ya. Dan sampai akhir Ramadan insya Allah masih ada keliling sekitar 4 kali lagi. 4 kali kultum. Ya, mudah-mudahan itu semua menjadi amal baik kita semua. Hadirin jamaah yang berbahagia, ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah bahwa target tertinggi kesuksesan umat Islam itu adalah terbebas dari api neraka. Makanya ada hadis yang mengatakan bahwa awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Hadis ini menurut ahlinya dianggap tidak sahih dari sisi isi. Kenapa tidak sahih? Karena di bulan Ramadan itu baik awal maupun tengah maupun akhir itu semua adalah rahmah. Jadi nggak usah dibagi-bagi katanya gitu ya. Awal tengah akhir adalah maghfirah. Awal tengah akhir adalah itqun minan. Nah sekarang kita bahas itqun minan nar, terbebas dari api neraka. Saya kira api neraka ini bisa jadi neraka dunia dan akhirat. Jadi neraka itu ada neraka dunia dan neraka akhirat. Surga itu ada surga dunia dan ada surga akhirat. Bagaimana cara meraih agar kita terbebas dari api neraka? Para ulama menyebutkan ada 10. Tapi kita sampaikan di sini mungkin 1 atau 3 ya.
Yang pertama adalah al-ikhlas lillahi ta'ala fil iman wal amal min salatin wa siyamin wa sairil a'mal. Yang pertama adalah ikhlas di dalam iman dan amal. Kalau mau terbebas dari api neraka, kita harus ikhlas dalam amal kita. Kenapa harus ikhlas? Karena ada sebuah hadis yang mengatakan barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah maka haram baginya api neraka. Jadi insya Allah kita semua masuk surga, insya Allah. Cuma tadi jangan lupa harus ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu bukan tanpa pamrih. Kita sering dengar ya, tanpa pamrih. Bukan itu. Yang dimaksud dengan ikhlas adalah pamrih, tetapi pamrihnya hanya kepada Allah. Jadi beda ya antara tanpa pamrih dengan ikhlas. Bagaimana cara agar ikhlas? Cara agar ikhlas yang pertama adalah harus terbebas dari riya. Apa itu riya? Tidak ingin dilihat. Apakah kalau kelihatan boleh? Boleh, tapi tidak ingin dilihat. Yang kedua terbebas dari sum'ah. Apa itu sum'ah? Dari kata sami'a, terbebas dari ingin didengar. Wah, si anu, ya, enggak. Jadi nggak ingin tuh. Udah nggak mau lagi yang didengar orang itu. Dan yang ketiga terbebas dari target-target dunia. Saya sholat karena pengen kaya, udah nggak ada lagi tuh. Ikhlas level tinggi udah nggak ada lagi. Baca Al-Waqiah pengen kaya gitu ya. Apalagi baca surat duha pengen kaya. Terus pokoknya target-target dunia udah tidak ada. Itu ikhlas level tinggi. Jadi semakin ikhlasnya level tinggi, maka semakin akan terbebas dari api neraka. Hadirin jamaah yang berbahagia, yang kedua agar terbebas dari neraka, hafiz ala shalawatil khamsi jama'atan fil masjid ma'al imam. Yang kedua adalah menjaga salat 5 waktu berjamaah di masjid dengan imam. Itu ciri-cirinya ya. Salat 5 waktu di masjid berjamaah bersama dengan imam. Maka ada hadisnya. Hadirin jamaah yang berbahagia, barang siapa yang sholat berjamaah selama 40 hari 40 malam tidak terputus dan menemukan takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihramnya sejak imam pertama, jangan masbuk, 40 hari 40 malam, maka orang itu akan terbebas dari 2 hal. Yang pertama terbebas dari api neraka. Sanggup nggak nih? Biasanya DKM atau takmir tuh yang sanggup ya. 40 hari 40 malam dari subuh, maghrib, zuhur, asar, isya. Tidak putus dan harus dari takbiratul ihram. Jangan lambat. 40 hari 40 malam maka terbebas dari api neraka. Yang kedua terbebas dari sifat-sifat munafik. Hadirin jamaah yang berbahagia, kalau di surat Al-Baqarah berbicara orang yang beriman itu hanya 5 ayat. Berbicara orang kafir hanya 2 ayat. Tapi berbicara orang munafik panjang. Kenapa? Karena munafik itu membahayakan. Seperti orang beriman padahal tidak beriman, musuh dalam selimut itu. Kalau bahasa kitanya musuh dalam selimut. Yang ketiga, jamaah yang berbahagia, yang akan membebaskan dari api neraka adalah ij'al li nafsika rasidan minal buka min khasyatillah. Dia itu selalu nangis karena takut kepada Allah. Jadi bukan nangis karena diputusin pacar, bukan nangis karena nggak punya beras, ya, tapi nangis karena takut kepada Allah. Ini juga ada hadisnya. Ada 2 air mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Yang pertama adalah air mata orang yang takut kepada Allah.
Dia menangis karena dia takut, karena banyak dosa, karena kurang amal. Yang kedua, nangis karena sabilillah. Seperti kalau kita punya anak ke pesantren, yang pernah saya rasakan ya, itu nggak kerasa. Kalau nganterin anak ke pesantren atau jenguk anak di pesantren, biasanya walaupun laki-laki menangis. Nah, nangis yang seperti itu adalah nangis di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kalau mau umroh ada tuh, saking ingetnya dosa mau umroh ya, biasanya ngumpulin saudara-saudara, ada juga yang menangis. Nah, itu ya. Nah, itu adalah menangis di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang berbahagia, jamaah salat witir, tarawih dan isya. Mudah-mudahan di akhir Ramadan ini kita semua betul-betul bisa memanfaatkan sisa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sehingga nanti kita akan menjadi orang yang termasuk itqun minan nar, terbebas dari api neraka. Nanti kita saksikan nih, nanti di akhirat nih kita bareng-bareng ya. Nah, nanti mampir di akhirat kalau di surga kita ya, mudah-mudahan ya, insya Allah kita akan bertemu dalam suasana yang sangat indah bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih, itu saja, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.